Kita ketahui garam adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dari dapur hingga kebutuhan lainnya. Produksi garam dunia terus ditingkatkan dari zaman dahulu hingga saat ini dengan berbagai cara. Ya, berbicara tentang garam pasti di benak kita selalu berkaitan dengan laut. Berbeda di beberapa tempat di dunia yang mana produksi garam yang membuat kita tercengang. Dari tambak garam di atas gunung, daratan garam, hingga tambang garam terbesar di dunia. Di mana sajakah itu? Berikut daftar tempat garam terbesar dan tak lasing yang ada di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel Infonea dengan cara like, subscribe. Yang pertama, mari kita menuju ke daratan Cina. Tepatnya tambak garam tradisional di Yanjing Naxi, daerah otonomi Tibet. Tambak garam tradisional Tibet berbeda pada tambak garam pada umumnya, biasanya berdekatan dengan laut, tapi di Tibet ini berada di pinggir sungai di atas gunung. Terletak di Jalan Nasional 214 di kota Yanjing, Kabupaten Mangkang, Tibet, dan di tepi timur dan barat Sungai Lancang. Ladang garam kuno Mangkang Yanjing memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun dan merupakan satu-satunya tempat di Tiongkok yang mempertahankan metode pengeringan garam manual. Ladang garam purba Mangkang berjarak 107 km dari ibu kota kabupaten, dengan ketinggian sekitar 2.300 meter. Yanjing dinamai berdasarkan produksi garam. Nama Yanjing dalam bahasa Tibet adalah Hikalo. Hi berarti garam, yang merupakan tempat di mana garam diproduksi. Yang kedua, mari kita menuju ke Sal de Maras, Peru. Desalineras de Maras terletak di 3.000 meter di atas permukaan laut dan sekitar 1,5 jam dari kota Cusco. Terletak di lereng bukit, tambak garam menuruni jurang. Menurut legenda mengatakan bahwa air asin yang mengalir dari gunung adalah air mata air Caci. Dalam mitologi Inca, ini adalah salah satu dari 4 bersaudara yang berasal dari kerajaan besar Inca. Dewa Wiracocha membuat saudara-saudara ini keluar dari gua untuk menemukan kerajaan besar. Ayar Caci melemparkan batu ke gunung, membentuk jurang. Kemudian saudara-saudaranya, karena takut akan kekuatan dan kekuasaannya, menipunya ke dalam gua, mencegahnya menjadi pendiri kekaisaran. Air mata tokoh ini membentuk kolam-kolam yang kemudian dikeringkan oleh matahari, membentuk dataran garam. Salineras de Maras memiliki lebih dari ribuan kolam, dengan berbagai ukuran dan dimensi, yang dialiri oleh air asin yang berasal dari lapisan bawah gunung Kakawinai. Dataran garam Atacama di Chili. Salar de Atacama, atau Atacama Salt Flat, adalah dataran garam terbesar di Chili. Dikelilingi oleh pegunungan dan gunung berapi tanpa sumber drainase. Meskipun dataran garam Atacama adalah yang terbesar di Chili, outputnya adalah turunan dari garam yang ada, litium. Litium dan boron keduanya diekstraksi dari air garam salt flat dalam bentuk ureksit dan garam ganda atau rangkap 3 dari litium sulfat. Ini terjadi di wilayah selatan dataran garam. Atacama Salt Flat adalah sumber litium aktif terbesar dan paling murni di dunia, yang mengandung 2017% dari basis cadangan litium dunia. Pada 2017, itu menghasilkan sekitar 36% dari pasokan litium karbonat dunia.
Danakil Salpan adalah salah satu tempat garam paling terkenal di dunia karena iklimnya yang menantang. Lembah garam ini dijuluki gerbang ke neraka karena dianggap sebagai tempat terpadat yang bisa dihuni di planet ini. Karena sebagian Danakil berada di bawah 300 kaki di bawah permukaan laut, membentuk kuali berbingkai gunung berapi yang mencapai di bawah 120 derajat di musim panas. Namun, orang-orang Afar masih berani masuk ke lembah lubang di pagi hari ketika suhu hanya 50-60 derajat Celcius untuk mengekstrak balok-balok garam dari lapisan setebal 800 mm. Blok garam pernah digunakan sebagai satuan uang di Ethiopia dan sekarang dijual di seluruh negeri. Mereka sering memasok petani yang menggunakannya untuk memberikan mineral yang diperlukan ternak. Ladang garam Bima di Pulau Sumbawa berperan besar di salah satu komoditas terpenting Indonesia. Wadah garam Teluk Bima menempati hampir 7 mil persegi dan telah menghasilkan garam selama berabad-abad. Garam dari Bima telah diperdagangkan di seluruh Nusantara selama berabad-abad. Dipercaya juga bahwa garam Bima berhasil sampai ke Malaysia dan Filipina melalui perjalanan gipsi Laut Bugis. Meskipun saat ini garam Bima merupakan salah satu komoditas terpenting di pulau-pulau tersebut, produksinya sebagian besar masih berupa industri rumahan. Ini karena tambak garam dibudidayakan dengan tangan melalui keluarga individu atau bahkan koperasi kecil. Tambang asid 2 dikembangkan antara tahun 1906 dan 1908 hingga kedalaman 765 meter, 2.510 kaki. Awalnya mengekstraksi kalium, tambang tersebut juga memproduksi garam batu dari tahun 1916 hingga 1964. Produksi kalium berhenti pada tahun 1925. Antara tahun 1965 dan 1995, Helmholtz-Zentrum München milik negara menggunakan tambang tersebut atas nama Kementerian Riset Federal untuk menguji penanganan dan penyimpanan limbah radioaktif di tempat penyimpanan. Antara 1967 dan 1978 limbah radioaktif tingkat rendah dan menengah ditempatkan di 13 ruang di tambang AC2. Tambang garam Wieliczka di Polandia adalah situs warisan dunia dan landmark nasional di Polandia. Ini tidak lagi berfungsi sebagai tambang industri dan malah beroperasi terutama sebagai objek wisata. Endapan garam abu-abu dalam terbentuk pada era Miosen atau sekitar 13,6 juta tahun yang lalu. Penyebutan pertama garam di Wieliczka adalah pada abad ke-12 ketika biara Benediktin diberikan hak atas garam dari tambang. Tambang itu beroperasi dari abad ke-13 hingga 1996 ketika industri formal ditutup. Ia bahkan selamat dari pendudukan Jerman dari tahun 1939 hingga 1944. Tambang ini terkenal dengan kapelnya, Kapel Salib Suci di kamar Franz Joseph I, dibangun pada tahun 1871 sebagai persembahan untuk perjuangan selama bertahun-tahun melawan banjir di tingkat yang lebih rendah yang disebabkan oleh penambangan kalium magnesium yang menimbulkan bencana. Tambang ini juga memiliki kristal grotto di tingkat yang lebih rendah dan pemandian air asin bersejarah yang menjadikannya tujuan wisata yang besar.
Katedral garam di Kolombia adalah tambang garam terbesar di negara itu. Itu diukir dari tambang garam Zipaquira yang telah digunakan sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Katedral diukir dari tambang garam aktif pada tahun 1950 setelah terinspirasi oleh katedral kecil yang didirikan di tambang oleh para pekerja. Katedral asli diresmikan pada tahun 1954. Namun, pihak berwenang menutup katedral yang berfungsi pada tahun 1990 setelah kekhawatiran tentang kesehatan struktural di tambang aktif muncul. Namun, kota setempat tidak terpengaruh dan mulai membangun katedral lain 200 kaki di bawah yang sebelumnya, menyelesaikannya pada tahun 1995. Katedral saat ini memiliki panjang 75 meter, tinggi 25 meter dan memiliki salib raksasa yang diukir di dinding belakang. Kira-kira 10.000 orang dapat masuk ke dalam katedral dengan kapasitas, dan itu menarik lebih dari 3.000 pengunjung pada sebagian besar hari Minggu. Tambang garam Hewa di Pakistan. Tambang garam Hewa dikatakan ditemukan oleh Alexander Agung dan prajuritnya pada 326 sebelum Masehi ini karena ketika pasukannya berhenti untuk beristirahat di Hewa, kuda Alexander dan kuda-kuda prajuritnya mulai menjilati batu-batu di tanah. Seorang prajurit pemberani mencobanya sendiri dan menemukan rasa asinnya. Saat ini, tambang garam Hewa adalah yang terbesar kedua di dunia. Mereka menghasilkan 325.000 ton garam per tahun. Output selama masa pakainya diperkirakan 220 juta ton. Hebatnya, ini bahkan tidak sedikit pun dari garam yang disimpan di sini, yang diperkirakan sekitar 6,687 miliar ton. Tambang ini memiliki kedalaman 748 kaki dengan 11 lantai. Tambang ini dipenuhi dengan terowongan yang membentang hampir setengah mil ke gunung. Hanya 50% dari apa yang ditambang dikeluarkan, 50% lainnya digunakan sebagai kolom pendukung di tambang besar. Tambang garam Sifto di Ontario. Tambang garam Kanada ini memiliki perbedaan sebagai tambang garam terbesar di dunia. Terletak 1.800 kaki di bawah Danau Huron. Garam pernah diendapkan 400 juta tahun yang lalu oleh lautan yang menutupi Great Lakes Basin. Tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1959. Tujuan terbesar garam ini adalah untuk menyelamatkan jiwa. Garam batu yang dihasilkan dari tambang dijual ke pengecer di seluruh Amerika Utara untuk disebarkan di salju dan es musim dingin. Ini membantu mencegah es hitam yang menyebabkan banyak kecelakaan dan kematian di musim dingin. Garam juga dijual untuk membuat produk industri dan pembersih. Kota kecil yang sangat tidak biasa di bawah dasar danau di tambang yang sangat besar. Sekitar 400 orang bekerja di kota bawah tanah ini, labirin depot layanan, ruang makan siang, gua penyimpanan, bengkel dan pabrik di bawah danau dulunya memiliki sistem bus hingga 100 mil jalan raya. Terima kasih telah menonton Infoneia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama.